Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM. Ya sahabat, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Anissa mengenai sebenarnya langkah-langkah ya ataupun bagaimana orang tua memberikan pendidikan agama yang baik sejak dini. Tadi sudah dikatakan bahwa memberikan motivasi, memberikan fasilitas, harus kita mengerti tentang perkembangan anak gitu ya. Karena sebenarnya anak itu memang harus dimengerti, bukan hanya wanita yang harus dimengerti, tetapi anak juga harus dimengerti, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki, apalagi sejak usia dini. Begitukah, Ibu? Ya, iya. Jadi tadi Bu, saya pernah mendengar lah ya kan. Sebenarnya ada tujuan-tujuan khusus nih Bu kan. Saya pernah baca-baca nih, makanya Ibu nih hati-hati nih, saya banyak nanya nanti. Karena saya suka ikut parenting. Karena semenjak saya ikut parenting itu ya Bu ya, saya berpikir memang sebenarnya kita ini banyak salah terhadap anak. Anak itu harus memang benar-benar dimengerti, karena apalagi dia yang belum bisa mengekspresikan, mengatakan aku maunya ini loh, enggak gitu ya. Iya. Bagaimana kita mengerti akan keinginan anak, bukan kita mengerti dengan apa yang keinginan nanti, kita. Kalau kita sudah tua mungkin dia harus mengerti dengan kita ya. Ya, jadi sebenarnya apa sih Bu ya yang menjadi tujuan khusus pendidikan nilai agama pada anak usia dini itu? Tujuan khusus dalam penanaman nilai anak usia dini itu yang pertama itu adalah keimanan ya kan. Meletakkan dasar keimanan, bagaimana orang tua bisa memberikan atau dasar-dasar keimanan itu sejak dini, atau dasar keislaman itu sejak dini. Bagaimana orang tua itu tentu kalau anak usia dini tentu dengan tidak harus dengan ceramah atau tidak dengan memberikan bagaimana ayat Al-Quran, menurut ayat Al-Quran, hadis ini itu kan tentu anak belum mengerti kan ya usia dini. Bagaimana penanaman yang pertama itu tentang keteladanan karena anak meniru apa yang orang tua kerjakan, lakukan, ucapkan, bahkan semuanya anak merekam itu di otaknya, dan bagaimana itu nanti akan dipraktekkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya meletakkan dasar keimanan ini contohnya seperti apa Bu? Contohnya saja dalam hal keteladanan tadi, bagaimana anak meniru orang tuanya sholat, berbicara yang baik, memperkenalkan Allah ya, memperkenalkan Islam lah kepada anak, tentu dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak tadi. Contoh seperti ini mungkin ya, saya ambil kasus lah ya Bu ya, seperti anak saya di rumah ya. Anak saya itu sekarang tuh udah 3 nih, ada umur 7 tahun, umur 5 tahun, dan umur 5 tahun dan 4 tahun gitu ya. Nah ketika saya marah nah jangan seperti itu kan. Nanti Allah marah. Apakah itu termasuk nggak sih memasukkan dalam dasar keimanan itu? Iyalah, tentu memperkenalkan Allah, kita membawa Allah dalam setiap kehidupan kita kan, setiap apa yang kita sampaikan kepada anak. Lalu selanjutnya adalah yang menjadi tujuan khususnya itu? Itu adalah meletakkan dasar-dasar kepribadian atau budi pekerti atau hal-hal yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berbicara tentang kepribadian yang bagaimana yang memberikan akan diberikan ke anak ketika dia dewasa. Jadi kepribadian tadi itu berhubungan dengan bisa berhubungan dengan hal sehari-hari yang dilakukan anak. Contohnya sikap, tingkah laku. Itu kan akan berpengaruh tentang kepribadian anak. Bagaimana anak mengelola emosi, mengelola stres, itu akan sangat berpengaruh. Apalagi tentang budi pekerti. Budi pekerti ini kan berhubungan dengan akhlak. Akhlak anak kan dibentuk ketika anak usia dini kan, itulah salah satu penanaman nilai agama itu berhubungan dengan moral, akhlak, budi pekerti, dan itu anak akan mendapatkannya dari parenting atau dari orang-orang sekitar lah, dari yang dicontohkan oleh anak gitu. Bagaimana itu akan menjadi perilaku yang terpuji nanti atau yang malah sebaliknya. Jadi
selain berarti kan Bu, ketika kita sudah memberikan dasar kepribadian atau budi pekerti kepada anak, lalu selanjutnya apakah kita juga memberikan kebiasaan untuk melakukan budi pekerti tersebut? Ya tentu saja setelah pembiasaan, setelah dia meniru kan ada pembiasaan. Seperti beribadah? Ya tentu saja beribadah dia akan mencontoh atau melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika anak sudah bisa berdiri atau sudah berjalan kan, ketika orang tuanya ambil wudhu, anaknya kan pengen ambil wudhu kan. Ketika anaknya sholat, dia juga pengen ikut sholat kan, seperti itu. Benar-benar. Jadi artinya tujuan khususnya yang pertama tadi meletakkan dasar keimanan ya. Artinya meletakkan dasar keimanan ini kita mengajarkan kepada anak tentang hal-hal yang pertama-tama yang dasar-dasar dulu, tentang sholat bagaimana, ataupun ayo nak sholat gitu, termasuk dasar keimanannya. Lalu mengajarkan anak-anak untuk bisa mengenal alif bata, itu termasuk ya Bu ya. Dan memperkenalkan Allah itu pun dengan cara banyak-banyak beristighfar mungkin ya. Astagfirullahalazim. Kadang anak saya pun bertanya itu, Mama kenapa kalau bisa sering kali Mama astagfirullah itu kenapa sih Ma? Gitu kadang. Mereka pikir itu lagu-lagu apa gitu ya. Nah, perbanyak sholawat juga merupakan satu cara dasar memperkenalkan keimanan kepada anak. Iya. Dan memang alhamdulillah nih Bu Nisa ya, anak saya yang umur 2 tahun, sekedar informasi aja ya, yang umur 4 tahun 5 tahun sudah bisa bersolawat tibul qulub loh. Subhanallah ya. Memang pembiasaan itu juga sebenarnya menjadi kunci utamanya ya. Nah, lalu kedua tadi meletakkan dasar kepribadian ya. Anak harus diberikan budi pekerti yang terpuji. Jangan mencontohkan hal yang tidak baik. Ketika anak tidak mendapat hal yang terpuji, maka anak pun juga akan merekam. Karena apa yang dilakukan, apa yang dilihat anak itu kan akan terekam. Karena di anak usia dini itu saraf atau sinap-sinapnya di dalam otak neuronnya itu di anak usia 0 sampai 8 tahun itu 90% itu sangat aktif. Jadi anak itu mengingat dengan sangat cepat. Nah, bahkan di anak usia dini itu kan masa belajar yang sangat cepat kan. Anak belajar bahasa, belajar apa kan, menghafal, anak itu sangat cepat kan dibandingkan oleh orang-orang dewasa. Oh, berarti tidak salah berarti kalau kita membuat metode menghafalkan Quran dari dini ya Bu ya? Iya. Karena tapi, memang itu diajarkan secara berlahan, jangan langsung. Misalnya berlahannya bagaimana, kita ajarkan tidak langsung semuanya. Harus secara pelan-pelan. Ibarat seperti Iqra ya. Iqra itu ya dari Iqra 1 sampai 6 gitu ya. Tidak halaman 1 ini, besok halaman ini lagi, besok halaman ini lagi. Jangan memaksakan anak untuk cepat. Walaupun sebenarnya dia cepat menangkap gitu ya. Tadi yang terakhir tadi meletakkan kebiasaan beribadah sesuai dengan kemampuan anak ya. Oke lah. Baik, itu dulu ya. Tadi tujuan khususnya. Belum saya tanya bagaimana metodenya yang baik, apalagi menurut salah satu ahli kita ya Bu Nisa. Ya sahabat, tetap di 102,6. Pesantren Terpadu Al-Husnayain membuka SMP, SMA Islam Terpadu dan Madrasah Aliyah Terpadu, juga lembaga tahfiz dan ilmu Al-Quran. Ayo, daftarkan putra-putri Anda segera. Pendaftaran dibuka gelombang pertama 4 Januari hingga 16 Maret 2023 dan daftar gelombang kedua 29 Maret hingga 1 Juni 2023. Pendaftaran online http://ppdb.alhusnayain.sth.id. SMP SMA Islam Terpadu Al-Husnayain membangun generasi soleh, cerdas dan unggul. Ya, kembali lagi di 102,6 Star FM ya sahabat. Tadi kita sudah berbincang tentang sebenarnya bagaimana kita untuk memberikan ataupun tujuan khusus dari pendidikan Islam kepada anak tadi ya. Ada beberapa poin telah dijelaskan oleh salah sumber kita yang kece dan manis abis. Nggak percaya, lihat nih di live Facebook kita. Ya, tadi Ibu Anissa ya, setelah tadi kita menanya tujuan khususnya ya, ada beberapa metode ya, yang ada nggak sih sebenarnya metode untuk mendidik anak itu, beberapa metode gitu? Ya, tentu saja banyak metode dalam pendidikan anak. Contohnya saja pada
kita mengambil contoh dari ahli itu salah satu tokoh Islam yaitu Abdullah Nasir Ulwan. Beliau adalah penulis buku Tarbiyatul Aulad. Nanti bisa dibaca lagi bukunya yang sangat tebal itu. Atau kalau kira-kira nanti nggak percaya mau belajar tentang anak usia dini, boleh kuliah ya di Prodi PIAUD ya. Stein Madinah. Promosi si kawan. Ya terus. Jadi metode-metode menurut tokoh Abdullah Nasir Ulwan itu adalah yang pertama adalah metode keteladanan. Keteladanan tentu bagaimana keteladanan yang baik yang diberikan orang tua atau di lingkungan, tidak hanya orang tua sih tapi lingkungan masyarakatnya. Lalu setelah itu adalah metode pembiasaan. Pembiasaan itu ketika kita sudah biasa nanti itu akan terbiasa nanti akan menjadi aktivitas yang dilakukan secara ringan sehari-hari. Jadi selain tadi pembiasaan, keteladanan, ada nggak lagi metode yang bisa nih kita buat untuk membuat anak tuh terdidik dalam agama? Tentu saja ada lagi selain itu adalah metode nasihat. Nah, nasihat tentunya sangat penting ya yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Itu nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana orang memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak, bagaimana dia memberikan contoh yang baik, atau mengambil sirah atau mengambil kisah-kisah, itu kan merupakan nasihat yang diberikan orang tua. Teringat nasihat ya Bu, dalam ilmu dakwah itu ada juga namanya bahasa dakwah. Karena berbicara kita mendidik sama juga dengan dakwah ya. Karena sebenarnya dakwah ini sebenarnya tuh ruang lingkupnya sangat luas. Iya kan Bu ya. Jadi berdakwah pada anak juga ada, dan ini apakah termasuk juga berarti ya? Iya. Dengan bahasa yang lemah lembut, dengan nasihat yang tegas, nasihat yang penuh dengan peringatan, memperingatkan anak termasuk nasihat itu bagus apa tidak? Itu ada namanya, nanti ada metodenya reward dan punishment. Nanti bagaimana metode memberikan hadiah, memberikan hukuman, itu kan termasuk bagaimana apakah anak itu akan memberikan contoh yang baik. Berarti anak juga memang harus dihargai, dikasih hadiah ya, biar dia memang termotivasi. Dan itu caranya salah satu metode untuk termotivasinya anak dalam mengenalkan agama. Tapi jangan terlalu selalu ada hadiah, atau anak akan menjadi transaksional kan, apa-apa dengan hadiah. Komersil deh jadinya. Terus ada nggak lagi cara yang lain Bu, metode yang lain? Selain itu ada metode perhatian dan pengawasan. Itu kan juga bagian tanggung jawab dari orang tua. Ya. Perhatian dan pengawasan ini berarti sibuk apapun kita orang tua ya sebenarnya tidak boleh kita menomorduakan anak. Ya. Sesibuk apapun dalam kerjaan. Sibuk apapun. Karena memang baik dan buruknya itu nanti akan tergantung pada orang tuanya, iya nggak sih Bu? Iya. Dan kedua lingkungan. Dan lingkungannya. Oke, karena kalau kita gagal untuk mendidik anak ya, sahabat ya, karena ketika kita gagal mendidik anak, kita akan diminta pertanggungjawabannya Bu ya di akhirat nanti ya. Karena kita adalah salah satu yang menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Karena saya pernah juga membaca nih Bu ya, anak itu kan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang sepatutnya itu harus dijaga dan diberi hak-hak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dalam Islam. Memberikan hak itu itulah pendidikan, pengajaran seperti itu, dan juga agama. Dan Rasulullah juga pernah menjelaskan sebenarnya sahabat ya, bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, ketika fitrah ini suci, jangan dijadikan suci ini tetap harus dijaga dan harus tetap dirawat, karena dia mau jadi Majusi, Nasrani tergantung pada pendidikan yang akan kita berikan. Seperti itu ya Bu ya. Statement closingnya Bu sebagai penutupnya. Oke, jadi keluarga itu merupakan lembaga pendidikan yang pertama dalam kehidupan, yang eksistensinya sangat menentukan masa depan kehidupan keluarga. Oleh karena itu menentukan dalam proses pembinaan pendidikan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini, bahkan sejak masih dalam kandungan. Jadi pentingnya pendidikan terutama dalam penanaman nilai agama itu sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Iya. Karena saya teringat pada dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang artinya bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wahai orang tua ya. Karena kita itu orang tua dalam Islam itu dituntut untuk bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak kita dengan baik. Tujuannya apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Sahabat Star FM sekalian ya, waktu kita mungkin sudah mulai habis ya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran besar buat kita bahwa
kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mendidik anak sejak dini. Jangan diajarkan anak sejak dini main TikTok atau main apa ya namanya itu lagi, main lato-lato, karena lato-lato tuh membahayakan. Ada memang kejadian loh Bu, di rumah saya tuh lato mau kena kepalanya. Betul. Maka saya pun nggak saya kasih lato-lato ya. Tapi kalau kira-kira orang tua pandai main lato silahkan, tapi harus jaga ya, karena anak adalah merupakan amanah. Ya, mungkin sampai di sini sahabat ya pertemuan kita untuk Oasis di hari Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan pengetahuan. Saya undur diri dan selamat berakhir pekan. Mohon maaf kami atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.